udah selesai nih buat bikin si logic di bloknya buat integrasi API ya. Gampang banget kan ya tuh. Oke baik, selamat datang kembali di channel Cewek Ngoding. Nah, kita masih membahas lagi nih tentang integrasi API. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar gimana sih cara integrasi API pakai Dio, pakai HTTP, dan gimana sih cara handling error di kedua package tersebut. Nah, buat kali ini kita bakal ngebuat nih ya codingan kita di UI ini tuh jadi lebih rapi. Dengan cara kita di sini akan belajar mengenai state management ya. Di sini sorry. Ya, di sini kita akan menggunakan state management dari BLOC atau block lah ya, biasanya gue sebutnya. Tinggal kita install dulu aja si Flutter blocknya. Mana ya? Nah, ini kita install Flutter block dan kalau gue selalu menggunakan package tambahan yaitu Equitable. Jujur kalau perihal teori sebenarnya gue masih belum paham kenapa kita harus menggunakan equitable. Cuman yang gue rasain ya ketika gue tanpa menggunakan equitable ini nanti deh kita jelasin ya pas kita udah membuat si blok ini ya. Oke, bentar lagi ngerunning terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sabar. Oke, ini kita udah berhasil ya installnya. Nah, buat teman-teman, kalau emang kalian menggunakan state management block, jadi di blok ini tuh dia ada 3 buah file. Oke, dia tuh ada 3 buah file. Mana, biar lebih enak ya. Nah, ada file block. Ada file block. Terus ada file event dan ada file stat. Nah, file block ini itu berisi logic-logicnya. Jadi kalian nanti akan menampung logic-logic. Bentar, gak enak. Nah, logic-logic kalian itu di blok ini, di file blok ini. Dan nanti itu ada event. Event ini tuh gampangnya yang akan dipanggil di UI untuk trigger. Nah, begitu. Gampangnya kayak gini ya. Yang akan dipanggil di UI untuk trigger. Jadi agar logic di file block bisa dijalankan ya. Jadi agar logic atau apapun yang ada di codingan kita yang udah kita simpan di file block ini jalan, kita akan memanggil metode atau kelas-kelas yang ada di file event ini di UI kita. Nanti teman-teman bakal lihat lah ya gimana. Terus yang terakhir itu ada stat. Stat ini tuh lebih ke menentukan kita sudah selesai. Oh, halo. Oke. Nah, kalau stat ini tuh kalau gue nggak tahu ini bahasanya penjelasannya apa ya. Error sama success. Oh, jadi kalau stat ini untuk menampilkan message di UI, message atau tampilan di UI berdasarkan logic yang ada di file block. Nah, ya gini lah ya gampangnya. Jadi blok ini berisi logic-logicnya, terus event itu yang akan dipanggil di UI dan buat nge-trigger agar metode-metode yang ada di file block ini berjalan, dan state ini tuh
lebih ke nanti kita mau nampilin apa nih di UI, dia berhasil kah atau masih baru diakses atau udah error gitu ya. Begini, jadi kalau di blog itu akan ada 3 file ini terus. Nah, buat teman-teman, kita kesini lagi. Kalau kalian emang menggunakan blog, supaya kalian gak ngebuat ini satu persatu ya, supaya kalian gak buat ini satu persatu, ada satu buah extension yang bisa membantu kalian, yaitu Flutter Blog. Nah, ini blog ini, sorry. Blog ini nanti bisa kalian install supaya nanti ketika kalian nge-create blognya itu tuh otomatis akan ngebuat 3 file tersebut. Ya, kita contohin. Nanti ketika teman-teman udah install itu, kita berpesan dulu kali ya. Ketika teman-teman udah install itu, tinggal teman-teman arahkan. Misal kalau gue tuh selalu ngebuatnya itu di dalam file blog ya. Ini blog apa nih? Kita lihat Instagram. Nah, jadi gue akan ngebuat satu folder blog buat menyimpan blog-blognya ya. Nah, ketika gue mau ngebuat filenya, tinggal kita klik kanan, dan nanti itu akan muncul blog new blog ya. Tinggal kita klik, lalu kita beri nama blognya itu apa. Misal ini kan news ya, kita buat aja news. Udah news aja, nggak usah pakai news blog atau apapun itu. Nanti otomatis akan terbuat 3 file tersebut ya. Kita klik enter ya, kita enter, dan nanti akan dia tuh otomatis ngebuat satu folder blog, dan di dalamnya itu akan ada 3 buah file yang tadi udah gue bilang. Tinggal kita rename aja nama foldernya jadi news biar lebih rapi tuh ya. Nah, ini ya udah ada 3 buah file nih. Nah, langkah pertama kalau gue selalu handle dari file step. Nah, harusnya udah ada lagi ya. Oh, apa disconnect karena wifi ya ini ya. Nah, ini kita buat dari yang step dulu ya. Nah, kita buat yang news inisial sama news stat ini nggak usah dihapus, kita biarkan aja pokoknya. Yang otomatis di-create dari si blog itu kita biarkan. Lalu kita buat satu buah kelas lagi. Kalau gue selalu ada 3 stat, ada loading, error, sama sukses. Jadi kita akan ngebuat, kalau gue biasanya ngebuatnya kayak gini. Jadi dimulai dari nama metode API-nya, entah itu get, post, update, delete. Jadi get, terus nanti nama modulnya apa, entah itu news, card, atau apapun itu. Terus nanti gue kan kalau sekarang kita news ya, get news. Nah, terus nanti nama statnya loading, sukses, atau error. Kalau gue selalu seperti itu. Jadi get news loading. Terus nanti gue copy lagi, get news sukses, get news error. Nah, ini kita udah ngebuat nih ya 3 buah kelas di file step ini. Nah, hanya pembedanya ketika ada stat sukses, gue pengen dong dia mengembalikan data dari API itu. Karena nanti buat perubahannya itu bakal kita simpen di stat ini ya teman-teman ya. Supaya data dari API itu ada, nah kita bisa handle di kelas get news success ini. Caranya tinggal kita buat aja final. Kan kita udah buat modelnya tuh. Respon get news ya. Terus kita buat variabel, pokoknya tipe datanya respon get news. Lalu tinggal get news success this.data. Ini aja. Nah, begitupun dengan error, karena error ini kita simpennya dalam bentuk string ya. Tinggal kita buat aja final string error. Misal get news error this.error. Nah, ini bisa beberapa variabel ya teman-teman ya. Misal error 2 this.error 2. Tinggal kayak gini aja ya caranya. Cuman di sini kita cuma butuh satu variabel aja. Nah, ini buat stat kita udah selesai nih. Tinggal kita buat di eventnya. Tinggal kita buat kelas. Nah, sama aja get news, cuman ini namanya kita ganti get news event. Extend
extendnya bukan echo table lagi, tapi dari news event ini ya, news event. Nah, di get news event ini kita juga bisa tuh menampung variabel-variabel. Misal dari dari API ini tuh butuh keyword search. Jadi ini tuh kalau news event ini kalau di event ini tuh lebih ke dari API. Misal dia ada butuh requestan ataupun atau apapun itulah, butuh data-data. Nah, kita bisa nyimpen itu di event, teman-teman ya. Kita bisa nyimpen itu di event. Jadi karena di API kita nggak butuh apapun itu, nggak butuh search atau apapun, bisa kita hapus aja. Jadi cukup seperti ini, lebih simpel ya. Lalu di news blocknya teman-teman panggil tuh class API yang udah kita buat. Itu API service news ya. Kita buat. Nah, kita panggil ya, kita initiate. Lalu tinggal kita ubah aja nih baris logic yang ini nih, baris blok yang ini. Kita ganti on news eventnya jadi yang tadi udah kita buat, get news event. Lalu di sininya seperti biasa, karena kita menggunakan future ya, future di ini kita di API kita, jadi kita pakai asing ya, jangan lupa. Lalu tinggal teman-teman buat kayak gini aja nih, final response. Ini bebas lah ya, ini buat tipe datanya apa. Tinggal white, panggil aja nih dot get news. Nah, udah kayak gini. Terus nanti teman-teman tinggal sorry. Oh, sebelum kita ngehit API ini, gue pengen biar di di tampilan gue tahu nih, oh kita lagi ngehit API, nggak ngeblank atau gimana pun ya. Kita emit buat nge-update si stepnya. Kita emit. Nah, kita panggil nih si get news loading ini. Lalu kita kasih try catch. Nah, final response ini baru masukin ke dalam blok try. Nah, kalau dia sukses, kita emit get news success. Nah, tinggal panggil aja respon get news from JSON response dot data kayak gini. Karena ini kan kita nyoba pakai Dio dulu ya teman-teman ya. Kita nyoba pakai Dio. Nah, kalau ketika kita pakai blok, kita akan ngebuat nih ya codingan di API kita jadi lebih simpel. Cukup seperti awal aja. Kayak gini aja nih teman-teman ya. Cukup kayak gini aja nih udah bisa ngehandle nih ya. Kita get misal kayak gini, terus nanti di news blocknya, nah dia udah sukses nih ya, kita handle pas dia itu, kita pindahin si dia exception ini catch. Nah, kita update nih, berarti kan dia error ya, dia lagi error nih. Kita ini aja get news error. Nah, respond data message. Nah, ini kalau di sini kita udah bisa langsung manggil nih teman-teman ya. Kita udah bisa langsung manggil errornya. Terus kalau gue selalu ada satu catch lagi ya, di sini. Jadi ini tuh lebih ke kalau ada error dari model kita. Jadi misal dari API itu dia harusnya ini tipe datanya integer nih, tapi kita masih ngebuatnya itu dalam bentuk string. Nah, nanti dia bakal masuk ke blok catch ini begitu. Oke, nanti kita lanjut dulu bentar ya, lagi azan. Nah, ya begitu ya teman-teman ya. Nih buat catch-nya. Nah, ini kita udah selesai nih buat bikin si logic di bloknya buat integrasi API ya. Gampang banget kan ya? Tuh. Gak ada, ya nggak susah lah harusnya ya teman-teman ya. Nah, gimana sih buat integrasi di UI-nya? Nih, BTW kita save dulu. Save. Event news block udah. Ya, tinggal kita save. Terus di home news screen kita, ini kita ganti. Kita hapus aja dulu ya, kita hapus. Oh, nggak usah kita hapus, tapi kita kasih penanda kayak gini.
Ini dari ini langsung, ini tanpa blok ya, kita buat kayak gini, ini tanpa blok. Terus nanti kita buat di bawahnya itu SH6, misal teks dulu ya, gue sukanya kayak gini nih teman-teman ya. Terus nanti baru kita wrap ya, karena udah ada nih wrap with block builder ya, wrapnya with block builder ya teman-teman ya. Nah di sini kita ganti aja jadi news, terus kita import. Nah kalau teman-teman tadi tuh nggak pakai equitable ya, jadi harus importnya tuh satu-satu, step di import satu-satu, blok di import satu-satu kayak gitu kan. Jadi lebih lebih ribet lah, enakan pakai equitable. Walaupun gue sebenarnya masih belum tahu banget sih kelebihannya. Ya cuman itu sih yang gue rasain. Nah terus di atasnya kita buat variabel dengan tipe data news block ya, news block. Nah ini nih. Terus di init state ya, pas awal kita akses halaman ini ya, di init state itu kita panggil newsblock dot add ya, mana dot add, kita panggil lah si eventnya, get news event begini. Lalu di sini blok. Nah ini harus ya teman-teman ya, kita harus ini sih ya, kita harus kasih tahu nih ya, blok code yang ini dia tuh manggil variabel blok yang mana, harus kasih tahu. Kalau misalnya nanti teman-teman tuh ada beberapa variabel blok, nah itu harus kasih tahu ini pakai variabel yang mana nih gitu, blok builder buat variabel yang mana, itu harus dikasih tahu ya teman-teman ya, jangan sampai enggak. Nanti kita kasih if state nih, if state is get news loading. Nah kita return dia center child circular, kita kasih kayak gini. Terus else if state is get news error. Nah kita return aja nih, return center child text. Nah kita cara panggil message errornya itu tinggal state dot error. Jadi set ini tuh ambil dari mana? Nah dari sini nih. Ini bebas teman-teman mau ganti apa atau enggak, dia ngikutin dari sini. Jadi kan di state error ini tuh kita ada ngembaliin nilai kan, kita ada membuat satu buah variabel yaitu error. Nah itu tuh bisa dipanggil nanti di UI-nya begitu. Nah nanti ini else if state is get news success, baru kita return si data. Nah ini dia masih error karena kita harus menggunakan satu else lagi. Kalau gue biasanya pakai aja ini, atau enggak kalau teman-teman pengen lebih simpel lagi ya sebenarnya bisa dihapus sih, cuman bagusnya kayak gini. Nanti ini bisa di handle buat message yang apapun itulah beda. Nah cukup seperti ini aja nih teman-teman ya. Kak ini tapi kenapa loading mulu gitu kan. Nah kita coba dulu kita harus setting juga teman-teman ya di main.dat-nya. Di sini kita harus membungkus pakai block provider. Jadi harus kita daftarin dulu nih ya si blok-bloknya itu harus kita daftarin. Kita ganti jadi news block. Nah kita harus daftarin. Nah kita coba reload. Wow dia ada error ternyata, map string dynamic. Dia ada error. Oh errornya di sini ya teman-teman. Oke ini kita komen dulu aja, kayaknya ada kesenggol deh tadi. Not found. Kayaknya karena ini. Not found. Apakah dia ada? Oh dia udah nggak ada nih teman-teman datanya. Wow.
kita lihat ya. Ini masih ada. Nah, nih ya, ini dia udah berhasil nih. Jadi kayaknya ada update API-nya deh. Ya. Jadi udah tuh, kita udah berhasil dapetin mana sih? Nah, kita udah berhasil nih buat hit API-nya. Tinggal kita tampilin aja data-datanya. Dan akan lebih mudah. Step.data, tinggal teman-teman panggil aja step.data.title. Karena udah kita mapping juga ke dalam model kan, dan itu juga udah dalam bentuk variabel, jadi lebih gampang, tinggal dipanggil aja tuh ya, sama aja. Dan codingan kita jadi lebih simple, nggak ada lagi nih kayak gini, nggak ada kita nge-mapping di sini ya, langsung otomatis di bagian sininya get di state-nya kita langsung handle tadi string ya, kita nampilinnya tipe datanya string, ya udah langsung akan tampil. Kita coba lagi nih ya, kita bikin error lagi tuh si API-nya, coba kita bikin error mana, tanpa harus kita otak-atik lagi UI-nya, dia akan otomatis nampilin si errornya tuh, gitu kan, lebih mudah. Nah, kayak gimana Kak kalau pakai HTTP? Nah, kalau HTTP kita nggak perlu tinggal ubah di bagian sini aja. Jadi responnya kita pakai HTTP ini, HTTP ya. Kita nggak perlu ubah lagi UI-nya nih teman-teman ya. Kita nggak perlu ubah lagi di UI-nya. Nah, kalau kemarin kan ada perbedaan ya, ada perbedaan di UI-nya ya. Pas kita lagi integrasi API pakai HTTP sama Dino. Kalau di sini nggak usah. Kita cukup ubah di bagian bloknya aja ini ya. Nah, ini karena dia nggak ada. Dan jangan lupa kalau di di HTTP dia tipe datanya string, jadi harus kita decode sayang. Nah, kita decode ya, kita kayak giniin, dan dia juga nggak ada exception nih, dia nggak ada exception, udah hapus aja. Dan setahu gua harusnya kita lihat dulu. Nah, dia malah kosong ya, dia malah kosong nih, dia tuh masuk ke sukses nih, dia masuk ke sukses teman-teman. Nah ya, kalau kalian nggak percaya, dia tuh masuknya ke sukses, beda sama Dio ya, seperti yang udah pernah kita jelasin di pas lagi integrasi API pure di metode API ya. Jadi dia bakal tetap masuk di blok sukses. Nih kita lihat ya, dia bakal tetap ngelogin. Tuh kan, dia ngelog kan. Nah, jadi kalau di sini kita harus handle sama aja sebenarnya. If response dot body. Nah, kita harus kayak gini dulu nih, berarti final body ya sama dengan JSON encode decode response dot body. Nah, if body data sama nul atau enggak, kita ambilnya di sini nih, sukses, jangan dengan false. Nah, kita emit get news error. Nah, errornya itu apa? Kita ambil aja dari body message. Wih, kayak gini, terus else. Nah, kalau dia sukses, ya udah kita tampilin aja. Nah, ini kita ganti pakai variabel yang udah kita buat body. Kita coba ya, harusnya udah tampil. Nah, kan udah tampil ya message errornya tanpa harus kita ubah nih di UI-nya. Dan UI kita juga jadi lebih simple tuh kan. Nah, kita udah nggak butuh lagi nih si future builder ini. Cukup pakai block builder ini. Mau lu pakai Dio, HTTP atau apapun itu, nanti di UI-nya akan gini-gini aja. Gak bakal ada perubahan. Lu cukup ubah di bagian logiknya aja, di bagian news block ini. Nah, itulah kenapa kita lebih enak pakai state management, karena logik-logiknya itu udah kita simpen di satu buah file yang terpisah. Gak ada kita otak-atik bagian UI-nya lagi. Gitu. Nah,
Gitu mudah bukan kalau kita pakai blog, dan lebih simple, lebih terstruktur juga. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe juga dong ya YouTube kita. Dan jangan lupa buat follow-follow TikTok kita. Kalau bisa sama IG sekalian. Yuk buat teman-teman yang mau request lagi, kita bikin tutorial apa, di komen dulu aja ya di YouTube atau enggak di TikTok. Terima kasih. Bye-bye.